Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Aprilianto dengan NIM 1909076012 dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya mengambil dari jurnal Smart Traffic Light Controlling and Violation Detection System Using Digital Image Processing. Presentasi ini guna untuk menyelesaikan tugas UAS kecerdasan buatan yang diberikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Eri Burhanuddin. Selanjutnya di sini ada materi-materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada ringkasan permasalahan, yang kedua ada teknik dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan, yang ketiga ada hasil yang diperoleh, dan yang keempat ada keunggulan dan kelemahan pada algoritma yang digunakan. Nah, langsung saja pada poin A, yaitu ringkasan masalah. Di poin A ini ada pada saat kemacetan lalu lintas menjadi seperti masalah serius, terutama pada kota-kota maju yang memiliki ramai lalu lintas. Banyak terjadi kecelakaan sehingga terjadinya kemacetan. Beberapa pengemudi melanggar aturan lalu lintas dan mencoba untuk melarikan diri. Nah, pada jurnal ini, sistem akan mendeteksi dan melaporkan mereka sebagai pengemudi yang melanggar, sehingga diusulkan sistem yang mengimplementasikan sebagai pelanggaran dari lalu lintas diminimalkan. Karena itu, pengemudi akan lebih berhati-hati terhadap sistem yang melanggar lalu lintas. Sistem yang diusulkan adalah mengembangkan cerdas perpindahan lampu lalu lintas dengan teknik pencitraan pemrosesan yang dapat mengalihkan sinyal lalu lintas dengan cara yang berbeda untuk siang dan malam hari. Selanjutnya di sini ada poin B. Poin B ini yaitu teknik dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan. Nah, pada jurnal ini menggunakan dua teknik, yaitu menggunakan teknik saraf tiruan dan logika fuzzy untuk mengontrol lampu lalu lintas dan memprediksi kemacetan lalu lintas perkotaan. Nah, selanjutnya ada algoritma untuk menghitung kepadatan kendaraan di siang hari. Yang pertama ada posisi gambar, yang kedua awalnya sistem menangkap citra jalan kosong tanpa kendaraan yang dijadikan citra referensi. Yang ketiga, sistem menangkap kontinu bingkai gambar urutan dari video langsung per 1 detik yang digunakan sebagai saat ini gambar CI. Yang keempat, hanya area target jalan yang diminati yang akan dipotong untuk referensi dan gambar saat ini, sehingga bagian yang tidak perlu akan dihilangkan. Yang kelima, pengurangan background akan diterapkan pada setiap urutan frame pada gambar yang memisahkan objek latar belakang dari latar belakang lainnya. Kemudian, akan gambar hasil yang diperoleh. Yang keenam, gambar yang dikurangi akan diproses dengan mengubah RGB, yaitu red, green, blue, ke grayscale untuk diperoleh lebih lanjut. Yang ketujuh, dalam setiap langkah akuisisi citra, proses noise mungkin diperkenalkan sebagai gambar teknik pemfilteran diterapkan untuk menghilangkan segala jenis noise. Di sini median penyaringan akan digunakan untuk menghilangkan garam dan suara merica dan menghasilkan di filter gambar. Yang kedelapan, pada gambar hasil filter, mungkin ada beberapa non-kendaraan yang terdeteksi sebagai latar depan objek yang perlu dihilangkan untuk meningkatkan kualitas gambar hasil, sehingga thresholding akan diterapkan untuk membedakan objek putih dan non-objek hitam. Morfologi dilatasi teknik juga akan digunakan untuk mengisi lubang di dalam objek kendaraan. Dilatasi digunakan untuk memeriksa dan memperluas bentuk-bentuk gambar dan memperluas batas dan wilayah benda. Yang terakhir, yaitu akhirnya kepadatan kendaraan di jalan raya akan dihitung. Berikut adalah foto-foto pada siang hari. Metode pengurangan latar belakang untuk kepadatan hitung. Pada gambar A, yaitu gambar referensi, yaitu gambar RI. Pada gambar B, yaitu gambar yang dipotong. Selanjutnya gambar C itu gambar saat ini, yaitu gambar CI. Dan terakhir, D, gambar dikurangi, selanjutnya gambar LBW. Selanjutnya, algoritma untuk menghitung kendaraan pada malam hari. Yang pertama, di waktu malam, tidak seperti siang hari, misalnya tidak perlu menghitung jumlah total nilai piksel. Yang kedua,
Setelah semua teknik diterapkan, gambar input ditingkatkan hitam dan gambar putih akan diproduksi. Dan itu akan digunakan untuk menghitung kendaraan di malam hari. Yang ketiga, karena lampu depan kendaraan lebih banyak terlihat pada malam hari, hanya cahaya kendaraan tetap putih dan bagian lainnya gambar tetap hitam. Jika tidak proses hitam, thresholding nantinya diterapkan untuk mengubah warna menjadi hitam. Yang keempat, jumlah warna yang terhubung oleh N akan dihitung dalam LBW menggunakan fungsi NumObject di MATLAB, yaitu digunakan untuk menghitung jumlah yang terhubung komponen atau objek dalam warna hitam dan putih di gambar-gambar. Yang kelima, beberapa mobil dapat memiliki 4 lampu depan, tetapi sistem mengasumsikan 2 lampu depan per mobil. Terapkan teknik morfologi dilususi untuk memperluas batas wilayah sampai kedua lampu depan terhubung, sehingga kedua lampu akan dianggap sebagai satu objek dan hitungannya akan menjadi satu. Yang keenam, tandai semua lampu depan yang terdeteksi dengan bounding box. Berikut adalah tandai dan hitung lampu depan di malam hari. Pada gambar A, yaitu gambar input, gambar B, yaitu deteksi lampu depan, dan gambar C adalah tandai dan menghitung lampu depan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel hasilnya. Tabel pertama ini analisis statistik menghitung kendaraan di malam hari. Bisa dilihat pada tabel. Penjelasannya yaitu pada tabel 1 ini menunjukkan gambar waktu yang nyata dari kendaraan di malam hari sebagai masukan. Total kendaraan mewakili jumlah kendaraan sebenarnya dalam waktu nyata. Dan kendaraan yang dihitung mewakili jumlah kendaraan dihitung oleh sistem. Dalam beberapa gambar, mungkin ada beberapa benda dan kendaraan dihitung sebagai kendaraan sehingga kendaraan yang dihitung menjadi lebih dari jumlah sebenarnya dari kendaraan. Dan beberapa kendaraan mungkin tidak terdeteksi begitu bahwa kendaraan yang dihitung menjadi kurang dari jumlah kendaraan sebenarnya. Sistem menghasilkan hasil eksperimental yang baik untuk 40 acak gambar. Sebagian besar kendaraan terdeteksi dengan akurasi tinggi. Presentasi keberhasilan untuk mendeteksi kendaraan di malam hari dari tabel 1 adalah persen sukses sama dengan 3.753 dibagi dengan 4.000 dikali dengan 100%, yaitu sebesar 93,8%. Jadi presentasi keberhasilan mendeteksi kendaraan yang masuk malam waktu sekitar 93,8% yang bisa meningkatkan algoritma dinamis untuk menghasilkan lalu lintas ringan. Selanjutnya ada tabel 2. Jumlah kendaraan dan waktu untuk sinyal hijau di setiap lajur pada malam hari. Bisa dilihat pada tabel hasil-hasilnya. Selanjutnya penjelasannya yaitu menunjukkan jumlah kendaraan dan waktu yang diterapkan ke sinyal hijau di waktu malam. Di malam merupakan percobaan ada 4 jalur dan waktu ditugaskan untuk setiap jalur berbeda sesuai dengan jumlah kendaraan. Jalur dengan jumlah banyak kendaraan diberi waktu lebih lama untuk hijau sinyal dan jalur dengan jumlah kendaraan lebih sedikit punya waktu singkat untuk sinyal hijau. Minimal waktu yang ditetapkan untuk lajur adalah 15 detik dan maksimal 60 detik. Selanjutnya ada tabel 3, yaitu ada densitas dan waktu untuk sinyal dari setiap jalur di siang hari. Bisa dilihat pada tabel. Penjelasannya yaitu tabel 3 ini menunjukkan kepadatan kendaraan dan waktu ditetapkan untuk sinyal hijau. Jalur dengan tinggi kepadatan akan memiliki waktu yang lebih lama untuk sinyal hijau dan lajur dengan kepadatan yang lebih kecil akan memiliki waktu yang singkat untuk sinyal hijau. Selanjutnya di sini ada tabel 4. Bisa dilihat pada tabel. Tabel 4 ini perbandingan antara algoritma kode keras dan orde dinamis di malam hari. Penjelasannya, kode keras dalam lampu lalu lintas konvensional, setiap jalur mendapat durasi waktu yang tetap untuk lampu hijau dan untuk lampu merah. Pada penelitian ini, mengambil skenario jalan simpang dengan 4 jalur. Setiap jalur diberikan waktu 60 detik lampu hijau dan 180 detik lampu merah per satu siklus lalu lintas. Kode dinamis, yaitu dalam algoritma yang diusulkan, jalur dengan jumlah kendaraan terbanyak mendapat waktu lebih lama untuk hijau. Cahaya yang jalur dengan jumlah yang lebih sedikit, kendaraan mendapat waktu yang singkat untuk lampu hijau. Dalam tabel 4 ini telah mengambil data yang berbeda dengan jumlah kendaraan yang dapat lewat di setiap jalur.
dan dibandingkan kedua algoritma dengan menjadikan setiap algoritma selama 1.500 detik pada interval yang sama yaitu 150 detik. Lebih jumlah kendaraan dapat lewat secara dinamis dikodekan daripada dikode keras. Rata-rata peningkatannya adalah sekitar 24%. Selanjutnya di sini tabel 5, yaitu deteksi pelanggaran menggunakan ambang dan densitas. Bisa dilihat pada tabel. Penjelasannya pada tabel 5 ini yaitu deteksi pelanggaran menggunakan kepadatan ambang. Biarkan batas kepadatan adalah 20. Karena mungkin ada beberapa benda tidak ada kendaraan yang terdeteksi di wilayah sasaran pelanggaran dengan kepadatan kurang dari 20. Tetapi jika ada objek yang terdeteksi dengan kepadatan lebih dari ambang batas 20 di area target, maka objek akan dianggap sebagai kendaraan yang dilanggar. Tingkat pengambilan gambar dari video mempengaruhi keakuratan deteksi pelanggaran. Itu sistem menangkap 30 gambar per detik dari videonya. Akurasi untuk mendeteksi keadaan sinyal lampu lintas adalah 100%. Karena sistem dengan sendirinya memberikan lampu. Jadi itulah sistemnya mulai mendeteksi pelanggaran garis berhenti dan lajur ketika lampu merah on. Dan setiap mulai mendeteksi jalur, ubah pelanggaran saat lampu hijau on. Selanjutnya di sini ada keunggulan, yaitu poin D. Keunggulannya yaitu pada usulan sistem berfokus pada bagaimana memecahkan masalah lalu lintas ini dengan mengembangkan cerdas sistem pengendalian lampu lintas. Sistem yang diusulkan untuk menyalakan lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan di jalan raya, jalur dengan kepadatan tertinggi atau jumlah kendaraan akan memiliki waktu lebih lama untuk sinyal hijau. Juga berfokus pada bagaimana mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran perubahan jalur, berhenti pelanggaran garis, dan pelanggaran lampu merah menggunakan sistem deteksi pelanggaran yang akan bekerja secara bersamaan dengan sistem mengatur lampu lalu lintas. Selanjutnya kelemahan. Nah, pada kelemahan jurnal ini yaitu metode ini tidak efisien di malam hari karena cahaya kondisi di malam hari tidak sama dengan di siang hari. Pengambilan keputusan untuk mengalihkan lampu lalu lintas bekerja berdasarkan kepadatan yang dihitung. Menggunakan algoritma untuk menentukan perkiraan kepadatan kendaraan di jalan raya 4 jalur. Menggunakan algoritma ini, sistem dinamis meningkat 35% dibandingkan sistem kode keras. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya tentang jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.